Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di siang ini insyaallah, karena kita berada di permulaan bulan Sya'ban, maka pembahasan di siang hari ini kita akan membahas seputar keutamaan-keutamaan dan juga amalan-amalan serta perkara-perkara yang dilarang tidak boleh dilakukan di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang menunjukkan tentang kemuliaan bulan Sya'ban. Walaupun sebenarnya bulan Sya'ban sendiri secara bulan itu tidak ada keistimewaan lain dengan bulan Rajab kemarin. Itu satu di antara 4 bulan hurum. Ataupun bulan Ramadan, jelas dia adalah pemimpin bulan-bulan. Tapi bulan Sya'ban itu secara bulan memang tidak ada keistimewaan, karena dia bukan Ashhurul Hurum, dia juga bukan bagian daripada Ramadan. Dia adalah sama dengan bulan-bulan yang lainnya seperti Rabiul Awal, Safar dan yang sejenisnya. Tapi meski demikian, karena posisinya bulan Sya'ban itu adalah terjepit di antara 2 bulan mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kemudian dia juga seperti muqaddimah di bulan Ramadan. Makanya bulan Sya'ban pun menjadi perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperhatikan Nabi di bulan Sya'ban, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan ini. Makanya satu hari Usama ibn Zaid radhiyallahu an datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Usama ibn Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, kenapa engkau melakukan puasa lebih banyak di bulan Sya'ban dibandingkan puasa di bulan-bulan yang lainnya?" Maksudnya puasa sunnah, bukan puasa wajib ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai. Di sini Rasul memberikan alasan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan. Alasannya kenapa manusia lalai, karena bulan Sya'ban itu terjepit di antara Rajab dan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan alasan kepada kita kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini, karena alasannya manusia banyak yang lalai di bulan ini. Kenapa lalai? Karena terjepit di antara 2 bulan mulia, bulan Rajab dan Ramadan.
Dan umumnya orang kalau masuk di Sya'ban itu, cara berfikirnya itu adalah seseorang bagaimana caranya apabila masuk Ramadan tidak disibukkan dengan dunia. Makanya kemudian banyak manusia di bulan Sya'ban itu mereka berlomba-lomba mengejar dunia supaya di bulan Ramadan tidak disibukkan. Itulah yang menjadi lalai manusia dari bulan Sya'ban itu. Karena berfikir Rajab sudah lewat, kemudian Ramadan sedang menyongsong. Makanya di bulan Sya'ban mereka gunakan untuk menabung, untuk bekerja sekeras-kerasnya supaya ketika masuk Ramadan sudah punya simpanan, sehingga mereka tidak disibukkan dengan dunia. Inilah yang kemudian menjadi lalai manusia. Lah Nabi SAW mengatakan, seolah-olah Rasul ingin mengatakan kepada kita, maka di tengah-tengah lalainya manusia seperti itu dengan dunia, maka aku keluar dari kelalaian manusia. Makanya aku habiskan di bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak puasa. Jadi puasa yang dilakukan Rasul itu seolah-olah ingin keluar dari kelalaian manusia. Makanya saya nasihatkan, ini mumpung di bulan Sya'ban, perbanyak puasa sunnah. Ya, puasa sunnah itu kan macam-macam jenisnya. Ada Senin Kamis, ada puasa Daud, ada Ayyamul Bid, ada puasa nazar, mungkin dulu pernah nazar, atau mungkin kafaroh, ya, atau mungkin khusus ibu-ibu yang punya utang. Ya, mungkin tahun kemarin utangnya banyak bertumpuk-tumpuk gitu ya, baik hutang di warung atau hutang puasa, maka di bulan Sya'ban ini bayar. Ya, di bulan Sya'ban ini bayar, karena jangan sampai masuk Ramadan. Bayar, ini mumpung awal-awal nih, biasanya kan kekejar kalau awal-awal itu. Karena biasanya paling lama umahat ini kalau hutang Ramadan biasa sampai 2 minggu tuh. Kalau di permulaan Sya'ban dibayar, insya Allah lunas tuh. Jadi ini kesempatan membayar hutang. Ulama mengatakan di sini ada faedah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita amalan yang dilakukan di waktu lalainya manusia. Pertama, bahwa amalan yang dilakukan di tengah-tengah kelalaian manusia itu menunjukkan amalan itu sangat istimewa. Sebuah amalan yang dilakukan di tengah-tengah manusia sedang lalai, kemudian kita tidak lalai, berarti amalan yang kita lakukan itu sangat istimewa. Contoh, umpamanya sholat duha. Kenapa sholat duha itu Nabi SAW mengistilahkan dengan sholatul awabin? Sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang tobat. Karena di waktu duha itu, di situ waktu sibuk-sibuknya manusia mengejar dunia kan. Yang sering saya istilahkan, yang punya ladang sibuk dengan ladangnya, yang punya pasar sibuk dengan pasarnya, yang punya warung sibuk dengan warungnya, yang punya kantor sibuk dengan kantornya, yang punya PT sibuk dengan PT-nya, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba kemudian di tengah-tengah manusia mengejar dunia, kita keluar kemudian melaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat sampai 8 rakaat salat duha, maka tidak mungkin dilakukan kecuali orang-orang yang awam. Gak mungkin orang lagi sibuk-sibuk cari kerja tiba-tiba udahlah berhenti dulu sholat gitu ya. Itu tidak bisa dilakukan kecuali orang awam. Orang awam itu orang yang betul-betul dia mendekat kepada Allah. Makanya sholat duha itu dijadikan sholat sunnah yang paling utama di siang hari, karena dilakukan di waktu lalainya manusia. Atau contoh yang lainnya, sholat tahajud, sholat yang dilakukan di sepertiga malam akhir, itu kan juga sama. Sholat tahajud itu menjadi sholat yang paling afdol dari seluruh sholat sunnah, bahkan sholat yang paling afdol setelah sholat wajib lagi.
adalah qiyamul lail. Kenapa? Karena dilakukan di tengah-tengah lalainya manusia. Manusia sedang ngorok, sedang tertidur, entah sedang mimpi apa di situ. Tiba-tiba kemudian dia bangun, kemudian bermunajat kepada Allah. Ini kan tantangan. Ya, tidak semua orang sanggup melaksanakan itu. Melaksanakan qiyamul lail tidak semua sanggup, kecuali memang orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ibadah yang dilakukan di tengah kelalaian itu sangat istimewa. Begitu juga ibadah yang dilakukan di bulan Sya'ban. Orang yang melakukan ibadah di bulan Sya'ban itu sangat istimewa. Kenapa? Karena bulan ini dilalaikan manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ibadah yang dilalaikan manusia itu biasanya asyak wa asyad, sangat berat untuk dilakukan, sangat berat untuk dilakukan, sehingga tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak bisa melakukannya. Jadi betul-betul hanya orang-orang ikhlas saja yang bisa melakukan ibadah di tengah-tengah lalainya manusia. Makanya ibadah yang dilakukan di tengah-tengah lalainya manusia biasanya lebih ikhlas. Lebih ikhlas dan lebih berat lagi, dan itu pahalanya lebih besar lagi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara keistimewaannya tentu juga disebutkan para ulama, karena bulan Rajab ini kamuqaddimati Ramadan, seperti Imam Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan, dia adalah sebagai muqaddimah Ramadan. Maka puasa di bulan Sya'ban ini, kedudukannya sama dengan qabliyah dan juga ba'diyah. Jadi dalam salat sunnah itu ada namanya qabliyah dan ba'diyah. Maka dalam puasa juga sama, ada namanya qabliyah dan ba'diyah. Qabliyahnya Sya'ban, ba'diyahnya Syawal. Ya, jadi ibadah yang mendekati ibadah wajib itu biasanya lebih utama. Ibadah sunnah yang mendekat kepada ibadah wajib, biasanya ibadah sunnah itu lebih utama dibandingkan yang lainnya. Contohnya rawatib. Maka di antara sekian salat sunnah itu yang paling utama itu rawatib. Kenapa? Karena rawatib itu kan mendekati wajib, baik dilakukan setelah atau sesudah kewajiban. Maka Sya'ban juga sama. Ya, Sya'ban dan Syawal itu sama tuh. Di Sya'ban kita memperbanyak puasa, berarti sama dengan qabliyah Ramadan. Nanti masuk Syawal, di situ ada puasa sunnah juga 6 hari. Lah itu namanya ba'diyah Ramadan. Dan dua puasa ini, baik Sya'ban ataupun Syawal, bisa menyempurnakan puasa Ramadan. Itulah kenapa kemudian ibadah yang paling utama di bulan Sya'ban ini adalah perbanyak puasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ibadah yang tak kalah pentingnya juga di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Memperbanyak istighfar dan taubat. Kenapa kemudian di bulan Sya'ban ini kita harus memperbanyak istighfar dan juga taubat kepada Allah Azza wa Jalla, alias berhenti dari maksiat? Ya. Karena kita tahu bahwa ada dua amalan yang tidak akan diangkat selamanya. Coba ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita bisa bayangkan, ada dari Ramadan tahun kemarin sampai Sya'ban tahun ini, ada orang-orang yang terduduk amalannya tidak diangkat ke langit. Sama sekali tidak diangkat ke langit. Padahal dia sudah lelah letih mengumpulkan dari Ramadan tahun kemarin sampai Sya'ban tahun ini, entah dengan qiraah Qur'annya, entah dengan qiyam lailnya, entah dengan silaturahimnya, entah dengan baca Qur'annya,
entah dengan birrul walidainnya, atau ibadah-ibadah yang 1 tahun dia lakukan dengan penuh kesungguhan, tapi ketika sudah sampai di bulan Sya'ban amalan itu tidak diangkat, kan rugi itu. Apa yang menyebabkan amalan 1 tahun tidak diangkat coba? Padahal kita kan pengen sekali amalan kita diangkat dan diperlihatkan kepada Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Subhanahu wa taala. Alasannya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dari hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, Rasul mengatakan, ya tali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisbi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin wa musakhin. Allah akan mendatangi seluruh makhluknya. Kapan itu? Pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Untuk apa? Untuk mengampuni seluruh makhluknya. Untuk mengampuni seluruh makhluknya kecuali 2 manusia, kata Rasul. Pertama, orang yang menyekutukan Allah alias musyrik, sifatnya syirik, orang yang musyrik. Au musakhin, ataupun orang yang menanamkan kedengkian dan permusuhan dalam hatinya kepada orang lain. Inilah Nabi SAW menyebutkan 2 kata, musyrik dan musakhin. 2 orang yang tidak akan diangkat selamanya amal 1 tahun yang sudah dikumpulkannya ke langit. Makanya perbanyak istighfar dan perbanyak tobat. Ya, jangan sampai kita terjerumus kepada kesyirikan. Pelakunya disebut musyrik. Maka di bulan Sya'ban ini kokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di bulan Sya'ban ini datang ke dukun, percaya kepada tangkal, kepada jimat, kepada klenik-klenik, datang ke kuburan meminta-minta di situ. Ya, ataupun umpamanya jatuh kepada perkara-perkara syirik lisan yang tanpa sadar kita ucapkan, itu bagian daripada kesyirikan juga, dan itu banyak di masyarakat. Seperti umpamanya lisannya itu menunjukkan akan kufurnya kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Sitru ni'amillahi azza wajal, menutupi nikmat itu datang dari Allah, dan ini juga sebuah kesyirikan, kekufuran, walaupun hanya syirkul asghar, tapi ini bisa tangga menuju syirkul akbar, menutup-nutup nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, tidak mau dinasabkan kepada Allah. Seperti kalau orang ditanya, kamu dapat duit dari mana? Dia bilang, ya kerjalah, dari mana lagi, ya. Maka kalimat ini walaupun sederhana kan sebenarnya, betul sebenarnya jawabannya. Dari mana kau dapat duit? Kerjalah. Itu kan kerja, nih kalimat kerja benar, karena kalau tidak kerja nggak dapat duit kan. Tapi seorang muslim hendaknya jawabannya bukan seperti itu. Kalau seandainya ditanya dari mana kau dapat duit, rizki Allah, kan senang tuh bahasanya ya. Kalau dia ngomong ini rizki dari Allah, gimana caranya? Kerja. Jadi kerja itu cara, ya. Lah ini kalimat-kalimat seperti ini terkadang dilupakan di tengah-tengah masyarakat itu. Dia sedang menutup-nutupi nikmat Allah namanya. Jadi kalau kenapa kau kaya? Ya ini rizki dari Allah, titipan dari Allah. Kok bisa kamu kaya? Ya alhamdulillah saya ada kerjaan. Begitu jawabannya. Sebab kalau seandainya kemudian kita langsung menasabkan nikmat Allah kepada diri kita, seolah-olah nikmat itu datang dari diri kita dan kita yang mengupayakan dan mengusahakannya, itu sama dengan Qarun yang mengatakan innama utitu min ilmin indi, ini kekayaan saya yang dapat karena saya cerdas, karena saya piawai, karena saya mampu untuk mencarinya. Lah ini sama dengan kalimat itu. Maka kalimat-kalimat di masyarakat pun harus diluruskan, ya.
Atau umpamanya seseorang ini sedang berjalan dengan kawannya pakai sepeda motor. Tiba-tiba kemudian di tengah jalan ada lori, hampir nyerempet dia, tapi dengan kepiawaiannya dia bisa selamat tuh dari lori gila tuh. Tiba-tiba dia mengatakan, untung kamu hebat nyetirnya, katanya. Coba kau tak hebat, kena langgar lori lah kita, habis dibawa ke Tamiang kita umpamanya, ya. Lah kalimat-kalimat seperti ini nggak boleh dilakukan, diucapkan. Kenapa? Karena menasabkan keselamatan kepada sopir itu salah. Selamat itu datang dari Allah, ya. Memang betul dia ini piawai, dia ini pintar ketika nyetir, tapi seorang muslim bukan itu kalimat yang diucapkan. Harusnya dia mengatakan apa? Kalau bukan karena Allah, kemudian anti yang pandai nyetir, antum yang piawai nyetir, tentulah kami ini sudah kelanggar lori, gitu maksudnya. Jadi jangan sampai kita tutup-tutupi nikmat itu berasal dari Allah. Tetap kita katakan ini rizki dari Allah. Kalau bukan karena Allah, itu penting kalimat itu, supaya tidak terjerumus kepada syirkul asghar, syirik kecil, ya. Atau di masyarakat itu kan ada orang yang mudah-mudah ngomong begini, kalau bukan saya yang bantu, kalau bukan saya yang kasih modal, kalau bukan saya yang tolong, oh kau ini sudah begini dan begitu. Mungkin sudah jadi gembel di Batam ini, mungkin kau sudah pergi dari sini, mungkin kau tidak akan sukses, mungkin kau sudah jadi ini jadi itu. Lah kalimat-kalimat seperti ini juga tidak boleh diucapkan. Ini syirkul asghar namanya. Karena kalimat-kalimat seperti ini seolah-olah melanggar takdir. Karena kalimat seandainya, kalaulah, apabila dan begitu seterusnya, itu membuka amalan setan tuh. Lau itu taftahu amalus syaitan, kata Rasul. Kalimat seandainya, andai kata, bila mana itu membuka pintu setan, kata Nabi. Kenapa? Karena kalimat kalau bukan karena aku, kalau bukan karena pertolonganku, kalau bukan karena modalku, kalau bukan karena ini dan ini dari aku umpamanya, hakikatnya dia sedang melanggar takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan kamu dengan suksesnya usaha saya. Berapa banyak orang yang diberikan modal tidak sukses juga, kalau bukan karena Allah yang berikan kesuksesan. Makanya harusnya bahasanya tidak seperti itu. Katakanlah kalau bukan karena Allah, kemudian aku, gitu ya. Kemudian kamu. Nah, itu harus diluruskan bahasa-bahasa di masyarakat seperti ini. Intinya bahwa di bulan Rajab ini hindari kesyirikan. Apakah itu syirkul akbar, ya, ataukah syirkul asghar, syirik kecil. Intinya hindari. Yang kedua, al-musakhin. Musakhin itu artinya orang yang menanamkan dalam hatinya kedengkian kepada saudaranya. Sebenarnya kalau bicara soal maaf, memaafkan, sebenarnya waktunya sekarang ini di bulan Sya'ban ini. Jangan nunggu Idul Fitri. Kenapa kamu tidak datang ke si anu minta maaf? Nunggu tahun depan katanya. Maksudnya nunggu Idul Fitri, ya. Harusnya kalau ingin memaafkan itu sekarang ini, bulan Sya'ban ini. Karena bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan. Dan yang mengakibatkan amalan kita tidak diangkat setahun itu gara-gara menaruh dendam, dengki, hasad, hasud dalam hati kita. Ada sekarang nih kalau harus minta maaf itu. Ya, jangan sampai kemudian di bulan Sya'ban itu ada anak gak akur dengan orang tuanya, ada orang gak akur dengan saudaranya, ada orang yang tidak akur dengan tetangganya, ada orang yang masih musuhan dengan kawannya. Maka orang-orang yang seperti ini selamanya tidak akan diangkat amalannya. Karena Rasul mengatakan illa musyrikin au musakhin, kecuali orang yang melakukan kesyirikan ataupun orang yang menanamkan kedengkian dan kehasatan. Perhatikan di sini. Kalimat syirik dan hasad itu ada kemiripan. Kenapa Rasul menyebutkan dua dosa jangan dilakukan di bulan Sya'ban ini? Pertama syirik dan kedua hasad atau dengki. Karena ada kemiripan di antara dua dosa itu.
sama-sama menghapuskan pahala. Adapun syirik, Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan kesyirikan maka hancur lebur amalanmu. Adapun hasad, Rasul mengatakan iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kalian jangan hasad, karena hasad itu melebur kebaikan seperti api membakar kayu bakar. Ya, sama-sama melebur kebaikan, baik syirik ataupun hasad. Makanya amalan yang kedua, segera bertobat, perbanyak istighfar, tegakkan tauhid, banyak-banyak minta maaf kalau itu berkaitan dengan dosa sesama kita. Ini amalan yang kedua, istighfar dan juga taubat. Kemudian amalan yang ketiga yang dianjurkan di bulan Sya'ban ini adalah qiraatul Quran. Perbanyak baca Quran, ya. Memperbanyak membaca Quran. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa lakukanlah sesuatu yang banyak dilakukan di bulan Ramadan. Lakukanlah sesuatu di bulan Sya'ban ini, amalan-amalan yang banyak dilakukan di bulan Ramadan. Dan kalau kita cerita Ramadan, Ramadan itu disebut syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kalau seandainya di bulan Ramadan yang merupakan bulan Quran, kemudian kita tidak menghatamkan Quran atau tidak banyak membaca Quran di bulan Quran, berarti di bulan-bulan yang bukan bulan-bulan Quran dipastikan dia tidak akan membaca Quran. Kalau orang di bulan Quran kok tidak punya perhatian kepada Quran, maka di bulan selain bulan Quran dipastikan dia tidak punya perhatian kepada Quran. Karena di bulan Quran saja dia meninggalkan Quran masalahnya, apalagi di luar bulan Ramadan. Maka muqaddimahnya untuk memuliakan bulan Quran ini, perbanyak membaca Quran di bulan Sya'ban. Itu yang banyak dilakukan para ulama salaf. Kenapa? Karena pertama sebagai muqaddimah masuknya bulan Quran, yang kedua karena memang amalan di bulan Sya'ban itu sedang diangkat ke langit. Karena amalan-amalan kita diangkat ke langit itu kan ada 4 proses, ya. Pertama ada yang sifatnya harian. Amalan kita diangkat ke langit itu kan ada yang sifatnya harian. Kapan itu? Ketika di waktu subuh dan ketika di waktu asar. Itu 2 waktu itu biasanya amalan kita diangkat ke langit. Yang kedua ada yang sifatnya pekanan. Kapan itu? Hari Senin dan Kamis. Jadi hari Senin dan Kamis itu amalan kita diangkat ke langit. Makanya di hari Senin dan Kamis ada syariat puasa. Puasa Senin Kamis. Kemudian yang ketiga ada yang sifatnya tahunan, itulah di bulan Sya'ban. Lah bulan Sya'ban ini kita beramal soleh itu kalau ingin diangkat ke langit tidak harus nunggu fajar, tidak harus nunggu asar, tidak harus nunggu Senin, tidak harus nunggu Kamis. Pokoknya setiap detik, setiap waktu, setiap saat, dimanapun tempatnya, amalan-amalan kita ini langsung diangkat. Umpamanya nih, hari ini saya baca Quran 1 jam, langsung diangkat setelah baca Quran itu amalannya. Oh, hari ini saya bersedekah. Ketika dimasukkan sedekah ke kotak infak saja, itu langsung naik amalannya ke langit. Jadi bulan Sya'ban itu tidak menunggu waktu tuh. Hari ini beramal soleh, hari ini juga diterbangkan oleh malaikat, kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar para ulama salaf itu mereka menghabiskan hari-hari di bulan Sya'ban itu dengan memperbanyak berbagai macam ibadah, dari puasanya, dari istighfarnya, dari baca Qur'annya, terutama juga dari sedekahnya. Bahkan ada
para ulama salaf itu yang mereka mengkhususkan bayar zakat itu di bulan Sya'ban bukan Ramadan. Jadi ada sebagian ulama salaf mereka mengkhususkan bayar zakat itu di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di bulan ini lagi diangkat amalannya tadi. Makanya mereka mengkhususkan bayar zakatnya itu Sya'ban bukan Ramadan. Karena satu alasannya amal kita sedang diangkat. Makanya hindari dua perkara tadi. Jangan sampai melakukan kesyirikan. Yang kedua, jangan sampai melakukan hasad. Nah, itu dua perkara hindari itu. Ya. Karena dua perkara ini, oke lah orang saya sudah ngaji Ustadz ya. Kalau syirik mungkin enggak lah. Insya Allah ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau syirik orang yang sudah ngaji saya kira menghindar betul. Tapi yang satu ini hasad ini kadang-kadang masuk ke semua orang. Hasad ini, karena hasad ini masuk ke dunia apapun, ke dunia usaha masuk, ya gara-gara saingan hasad dengan yang lainnya. Ke dunia tetangga masuk, gara-gara tetangga mobilnya bagus sedikit, mulai saingan. Kenapa mobilnya warna merah? Kok sama? Mau nyaingin saya ya warnanya, umpamanya. Masuk ke dunia macam-macam tuh, ya tetangga goreng ikan asin, ibu goreng ikan asin juga. Kenapa kok sama dia? Cium juga baunya ke saya nih. Mau nyaingi saja masakan. Jadi hasad ini masuk kemana-mana tuh. Makanya hati-hati bulan Sya'ban ini. Apalagi sudah tahu kan bahwa bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal. Setan pun pasti tidak mungkin tinggal diam. Setan pasti berusaha untuk menghalang-halangi anak Adam supaya amalan mereka yang sudah 1 tahun diupayakan, bagaimana caranya tidak diangkat. Pasti setan itu akan berusaha menghalang-halangi kita, tidak dari jalur akidah, supaya dia melakukan kesyirikan. Mungkin agak berat lah kalau sudah hijrah tuh. Pasti setan akan berusaha mengambil jalur yang kedua, ditanamkan hasad, ya. Ditanamkan hasad. Kalau imannya tipis-tipis, ya mungkin setan yang dikirimnya pun yang ecek-ecek kan gitu ya. Ini orang ini imannya tipis, kau aja lah itu goda tuh, itu disenggol saja miring itu katanya. Tapi kalau imannya tebal, ya tentu juga setan yang dikirim juga setan yang sudah melalui penataran tentunya. Yang artinya setan-setan yang kokoh-kokoh, yang kuat-kuat kan. Nggak sembarang diutus tuh, pasti juga setan yang kuat-kuat supaya masuk Ramadan itu tidak ada satu amalan kita tidak diangkat. Nah itu kan rugi, ya. Makanya memang ini bulan pembersihan amal sebenarnya, bulan pembersihan hati, pembersihan lisan, dan pembersihan yang lainnya. Kemudian juga di antara amalan yang sangat dianjurkan adalah qiyamul laili, memperbanyak qiyamul lail. Ya. Kenapa juga? Karena qiyamul lail itu bagian daripada rutinitas Ramadan. Jadi qiyamul lail itu bagian daripada rutinitas Ramadan. Dan itu yang paling banyak dilakukan di bulan Ramadan kan. Qiyamul lail itu. Makanya kalau kita cerita Ramadan, pasti yang terbentik dalam otak kita itu taraweh. Pasti 3 tuh, taraweh, puasa, baca Quran. Ya, sedekah lah kan, itu 4. Itu yang banyak dilakukan manusia tuh. Makanya kalau kita ini sudah terbiasa melaksanakan qiyamul lail di bulan Sya'ban, maka masuk Ramadan insyaallah akan terbiasa dengan qiyamul lail di bulan Ramadan. Orang yang tidak terbiasa qiyamul lail biasanya suka nyalah-nyalahkan imam. Ngapain itu imam tuh? Kok lama kali kan gitu. Nah boleh kan gitu ya, itu kan terserah imam. Tapi kalau orang yang terbiasa qiyamul lail kan, dia tidak mungkin nyalahkan imam. Justru mengkritik kenapa lambat, kenapa cepat kan itu. Karena dia terbiasa berdiri kan gitu. Mam kok kulhu al-baqarah lah kan gitu umpamanya. Karena dia terbiasa berdiri kan. Tapi kalau orang yang sudah tidak pernah berdiri, kedapatan dapat imam pula yang lambat, kemudian lama tarawihnya, itu dipastikan semalamannya tarawih di belakang dia tuh.
ya kan? Pasti besoknya nyari masjid yang super kilat. Seperti di mana itu yang 23 rakaat 5 menit itu, ya. Itu ndak dengar alhamdulillahnya waladdolinnya aja yang keras tuh. Satu nafas, ya kan? Nah, ini intinya bahwa amalan yang paling bagus itu adalah qiyam al-lail. Dan yang terakhir tentunya juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir itu juga ada zikir pagi petang, ada zikir sebelum tidur dan sesudah tidur, ada zikir setelah salat, ada zikir ketika keluar rumah, ya kan? Itulah 4 zikir yang disyariatkan untuk dilanggengkan. Kata Al-Imam Ibnu Salah, kalau orang ingin dikatakan ahli zikir, maka lakukan 4 zikir. Pertama, zikir pagi petang. Yang kedua, zikir sebelum tidur dan setelah tidur. Kemudian yang ketiga, zikir selepas sholat wajib. Dan yang terakhir, zikir ketika keluar rumah. Orang yang biasa mendawamkan 4 zikir ini, maka dia dinyatakan ahli zikir. Ahli zikir itu bukan tiap hari gitu zikir basah lisannya dari pagi sampai sore, sariawan lama-lama, ya kan? Kalau ngomong subhanallah subhanallah capek kan itu ya. Jadi ahli zikir itu bukan begitu. Ahli zikir itu kata Ibnu Salah, yang penting dawamkan zikir pagi petang, dawamkan zikir setelah sholat wajib, dawamkan zikir sebelum tidur setelah tidur, dan dawamkan zikir ketika keluar rumah. Maka 4 zikir kalau kita lakukan setiap hari, maka kita akan mendapatkan peringkat ahlu dzikri namanya, pakar zikir, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Sya'ban, ya. Tapi ada perkara-perkara yang harus dipahami di bulan Sya'ban itu, bahwa tidak ada amalan khusus. Ingat ya, tidak ada amalan khusus yang dilakukan di bulan Sya'ban. Tidak ada amalan khusus, umpamanya di pertengahan Sya'ban ada sholat sunnah khusus, sholat malam khusus, tidak ada. Atau puasa khusus, tidak ada. Atau zikir khusus, tidak ada. Atau baca Quran khusus, tidak ada. Pokoknya tidak ada ibadah yang sifatnya khusus-khususan. Jadi di bulan Sya'ban itu sekali lagi tidak ada ibadah yang bersifat khusus. Karena ada di masyarakat itu, kalau seandainya datang di pertengahan Sya'ban, maka sebagian mereka ada yang merayakan yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban, kan itu ya. Entah dengan sholat malam khusus, mengadakan baca Quran khusus, nanti besoknya puasa khusus. Maka sekali lagi tidak ada satu amalan pun yang dikhususkan di bulan Sya'ban. Kalau hendak beramal, maka beramallah selayaknya kita beramal setiap hari, jangan dikhususkan. Ya kita beramal sajalah, baca Quran, sedekah, sholat. Dan kita meyakini bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal kita. Jadi pengkhususannya itu hanya dari segi semangat saja. Seingin memiliki semangat khusus itu tidak apa-apa. Semangat ingin lebih membaca Quran, ingin lebih membaca memperbanyak sholawat, memperbanyak sholat dan begitu seterusnya, maka nggak apa-apa kalau semangat khusus ya. Tapi kalau ibadah khusus, maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, minal bid'ah illati ahdatsaha ba'dun nas bid'atul ihtifali bilailatin nisbin min Sya'ban. Termasuk perkara baru yang diadakan manusia adalah perkara merayakan malam pertengahan Sya'ban dengan cara mengkhususkan dengan sholat, dengan puasa. Maka itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Bahkan ini termasuk perkara baru yang mungkar. Intinya bahwa karena kalau kita lihat di internet YouTube
khususnya web orang-orang Syiah ya, orang-orang Syiah, orang-orang Iran itu. Jadi orang-orang Syiah ini kalau saya lihat ulama-ulama mereka itu selalu memfatwakan kalau datang bulan Sya'ban itu mereka mengadakan solat yang disebut dengan solat alfiyah namanya. Mereka punya ritual namanya solat alfiyah. Solat alfiyah itu maksudnya solat 1000 rakaat, Bu. Solat 1000 rakaat di mana setiap rakaat itu membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Nah, ini luar biasa ya, 1000 rakaat, setiap rakaat Al-Ikhlas 10 kali. Berarti kan semalam suntuk itu melaksanakannya. Ngitungnya gimana tuh? Ya, kadang-kadang kita takbir saja sholat Id itu lupa gitu ya. Padahal cuman berapa kali takbir, ini 1000 rakaat. Ini susah juga tuh ngitungnya tuh. Itulah terkadang perkara-perkara baru itu ujung-ujungnya merepotkan. Padahal Islam itu agama yang memudahkan. Kok jadi repot gini jadinya kan? 1000 rakaat itu kalau usia-usia 70 tahun yang melakukannya, apa nggak sakit pinggang besoknya tuh? Si ruku sujud 1000 rakaat loh ya. Gimana caranya tuh? Jadi seolah-olah Islam itu memberatkan jadinya. Padahal Islam itu agama yang memudahkan. Ya, jadi tidak ada itu namanya sholat alfiyah, sholat 1000 rakaat itu tidak ada. Ya. Dan hadisnya dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, haditsun maudhu'un makdzub. Hadisnya maudhu, dusta, tidak ada yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya lakukanlah ibadah sebagaimana yang diperintahkan saja, itu sudah cukup. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini hal-hal yang dianjurkan. Adapun sejarah yang terjadi di bulan Sya'ban ini, ada 6 sejarah ya yang paling penting dicatat oleh para ulama. Secara singkat saja karena waktu. Yang pertama, perintah bersolawat. Perintah bersolawat kepada Nabi SAW itu terjadi di bulan Sya'ban, di mana turunnya ayat surah Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Lah, perintah salawat itu turun di bulan Sya'ban. Ini satu. Yang kedua, pengalihan kiblat. Pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram itu terjadi di bulan Sya'ban. Kaum muslimin selama 6 bulan masih menghadap Baitul Maqdis pasca hijrah. Tapi setelah itu kemudian turun surah Al-Baqarah, qad naratu taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka ketika turun kalimat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram, maka ketika itu kaum muslimin tidak lagi menghadap Baitullah Al-Maqdis tetapi menghadap Baitullah Al-Haram sampai hari ini. Dan pengalihan kiblat itu terjadi di bulan Sya'ban. Yang ketiga, disyariatkan puasa Ramadan. Itu terjadi di bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Tahun pertama Hijriah Rasul belum disyariatkan puasa Ramadan, tetapi Rasul mensyariatkan puasa tanggal 10 Muharram yang dilakukan orang-orang Yahudi. Bukan ingin meniru orang Yahudi, tidak. Tapi Rasul hanya bertanya alasannya. Kata orang Yahudi, kami berpuasa tanggal 10 Muharram itu demi memuliakan Nabi Musa. Maka Rasul mengatakan, kalau kalian berpuasa tanggal 10 Muharram demi memuliakan Nabi Musa, maka kami umat Islam lebih berhak memuliakan Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka di tahun pertama Hijriah, Rasul memerintahkan sahabat untuk berpuasa tanggal 10 bulan Muharram. Tapi tahun kedua, tepat di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, turun perintah puasa Ramadan. Maka sejak itulah
dihapuslah hukum wajibnya puasa tanggal 10 Muharram menjadi sunnah, karena Islam sudah punya puasa sendiri yang disebut puasa Ramadan 1 bulan penuh. Maka kewajiban puasa Ramadan itu terjadi di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Ini yang ketiga. Yang keempat, sejarah yang keempat, lahirnya Abdullah ibn Zubair, dan itu bayi yang pertama kali lahir pasca hijrah. Jadi ketika orang-orang muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika itu putri Abu Bakar namanya Asma bintu Abi Bakar itu sedang hamil waktu hijrah. Dan dia menikah dengan Zubair ibn Awam. Ketika sampai di kota Madinah langsung lahir. Dan itu bayi pertama yang lahir setelah hijrah. Kemudian Asma memberi nama bayinya dengan nama Abdullah ibnu Zubair. Yang Aisyah radhiyallahu anha sewaktu kecil itu suka menggendong. Makanya Aisyah akhirnya disebut Ummu Abdillah. Padahal Aisyah kan tidak punya anak. Kenapa kemudian kunyah Aisyah disebut Ummu Abdillah? Karena dia sudah suka menggendong ponakannya, namanya Abdullah ibn Zubair. Dan Abdullah ibn Zubair kelak akan menjadi khalifah setelah Muawiyah ibn Yazid tidak berkuasa. Maka dia memproklamirkan diri dari Madinah sebagai khalifah dan disambut baik kaum muslimin. Setelah era kekuasaan Muawiyah, kemudian era kekuasaan Yazid, kemudian era kekuasaan Muawiyah bin Yazid, baru kemudian Abdullah ibn Zubair menjadi khalifah. Tapi sayang tidak lama kemudian dia dibunuh oleh Hajjaj ibnu Yusuf al-Thaqafi. Kemudian juga yang kelima, lahirnya cucu Nabi namanya Husain. Husain lahir juga di bulan Sya'ban. Dan Husain ini adalah salah satu dari cucu Nabi, di mana seluruh manusia pada hari ini kalau mengaku keturunan Nabi, apakah dia Sayyid, apakah dia Syarif, apakah dia Habib, Habaib atau apa namanya, yang mengaku sampai jalurnya kepada Nabi, maka tidak bisa mengklaim dirinya turunan Nabi kecuali dari jalur dua cucu Nabi, Hasan dan Husain. Ya. Adapun dari Husain harus lewat jalur putranya satu-satunya yang hidup di Karbala, namanya Ali putra Husain atau julukannya Zainul Abidin. Adapun dari Hasan harus dari dua jalur putranya, karena semua putranya mati di Karbala. Pertama Hasan putra Hasan, yang kedua Zaid putra Hasan, Hasan ibnu Hasan atau Zaid ibnu Hasan. Berarti ada tiga manusia yang menentukan seluruh keturunan Nabi sampai kiamat. Pertama Ali ibn Husain, yang kedua Zaid ibn Hasan, dan yang ketiga Hasan ibnu Hasan. Maka siapapun hari ini yang mengaku keturunan Nabi harus ikut tiga jalur ini. Tiga jalur putra daripada Hasan dan Husain. Lah Husain ini lahir di bulan Sya'ban. Husain ini lahir di bulan Sya'ban. Kemudian juga yang terakhir, ya, peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban adalah perang Bani Mustalik, yang ketika itu tawanannya adalah salah satu putri pembesarnya namanya Juwairiyah. Juwairiyah inilah yang kemudian dinikahi Nabi. Maharnya membebaskan seluruh tawanan Bani Mustalik. Gara-gara pernikahan Rasul dengan Juwairiyah, maka satu Bani Mustalik masuk Islam. Jadi maharnya itu yang menjadikan Islamnya seluruh kabilah Bani Mustalik. Siapa namanya? Juwairiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Lah, pengepungan Bani Mustalik sehingga terjadi peperangan dan dimenangkan kaum muslimin itu terjadi di bulan Sya'ban. Inilah 6 peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Pertama, perintah bersalawat kepada Nabi. Yang kedua, pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Kemudian yang ketiga, apa itu? Tentang kewajiban puasa Ramadan.
kemudian yang keempat lahirnya Abdullah ibn Zubair, yang kelima lahirnya Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, dan yang terakhir tentang kisah perang Bani Mustalik. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara amalan-amalan dan sejarah-sejarah yang terjadi di bulan Sya'ban. Sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.